Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 10 yang berbunyi, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ketaatan pada kerajaan dan kehendaknya. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya dulu maupun kepada kita pada masa kini dan di sini, di mana ayat renungan firman Tuhan ini mengungkapkan tentang kerinduan hati seorang anak Allah agar kerajaannya hadir dan kehendaknya berlaku dan terjadi di atas muka bumi ini seperti di surga. Doa ini adalah seruan bagi iman percaya kita yang menempatkan Allah sebagai Raja dan kehendaknya sebagai prioritas utama di dalam hidup Yesus Kristus sebagai anak Allah dalam posisinya secara manusiawi itu. Yesus Kristus adalah perwujudan nyata dari kerajaan Allah yang datang ke dalam dunia. Maka secara manusiawi pula Tuhan Allah Bapa kita itu hadir dan hidup bersama dengan kita umat manusia di dunia ini. Dia mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah berupa kasih, pengampunan, kebenaran, dan kerendahan hati. Tidak hanya itu, dia juga datang membawa harapan dan kehidupan baru, membuka jalan bagi kita untuk menjadi dan sebagai warga kerajaan Allah. Ketika kita berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu," maka kita harus mengakui bahwa kita membutuhkan pemerintahan Tuhan Allah Bapa itu sepenuhnya di dalam hidup kita umatnya dan di seluruh dunia ini. Kemudian jika kita bermohon, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga," hal itu berarti kita harus melepaskan keinginan diri kita sendiri dan kita mau mempercayakan sepenuhnya hati, jiwa, dan segenap akal budi diri kita ini hanya sesuai dengan rencana yang menuruti kehendaknya saja, meskipun terkadang sulit untuk difahami. Di dalam keputusan-keputusan kita setiap hari, kita perlu bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan siap sediakah kita untuk mengikuti pimpinan yang sesuai dengan kehendaknya? Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini membawa kita untuk memiliki penundukan diri seutuhnya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Tahu itu, di mana Dia selalu memberikan apapun yang terbaik untuk diri kita umatnya. Tidak hanya itu, doa ini pun memberikan kita akan adanya kekuatan dan keteguhan hati, meskipun kita masih hidup berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan penderitaan, namun kita tetap beriman percaya kepada Kristus dan menantikan hari ketika kerajaan Allah digenapi secara sempurna, yaitu saat Yesus Kristus datang sebagai hakim bagi dunia akhirat kelak. Sampai saat ini kita dipanggil untuk tetap taat dan setia dan hidup dengan penuh pengharapan. Marilah kita dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus supaya kita mulai dari diri kita sendiri memberlakukan hidup yang berdasarkan pada iman percaya yang senantiasa di dalam ketaatan kesetiaan hanya kepada Kristus saja, yang secara pasti akan mengarahkan hidup kita ini untuk bisa dan dapat tetap hidup di bawah pemerintahan Tuhan Allah Bapa kita
dan kita dapat menampilkan hidup sebagai saksi tentang kerajaan-Nya itu. Tuhan Yesus Kristus melalui hidup, kematian, dan kebangkitan-Nya yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, membawa kita ke dalam kerajaan-Nya dan memberikan kepada tugas tanggung jawab kita sebagai umat-Nya ini, berupa tugas panggilan untuk menjalankan kehendak-Nya di muka bumi ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mewujud nyatakan doa ini dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah Bapa kita, menjalani nilai-nilai kerajaan-Nya, dan membawa terang Kristus ke dalam dunia dimanapun kita berada, ke tengah mereka yang membutuhkan terang Kristus itu, dikala mereka dalam penguasaan kuasa kegelapan. Dengan demikian kita menjadi dan sebagai sarana, sebagai alatnya untuk memperkenalkan kerajaan-Nya kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk menjadi sarana, menjadi alat di tangan Tuhan. Maka ingatlah akan hidup kita yang diberi kuasa di dalam kerajaan Allah ini, sebagaimana dituliskan pada Yohanes 1 ayat 12 dan 13 ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih kalau kami pada hari ini diingatkan untuk sungguh-sungguh memahami bahwa ketaatan kami yang hidup di dalam pemerintahan Raja di atas segala raja-raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka pada kerajaan-Mu itu kami harus tetap berada. Jangan sampai kami berada dalam kerajaan yang dikuasai atau dikepalai oleh kuasa iblis dan setan-setan. Dan kehendak-Mu lah yang jelas harus kami lakukan dalam hidup ini sesuai dengan ajakan dari kebenaran firman Tuhan berupa doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami umat-Mu ini. Kini Bapa, sambut apalah doa kami yang tak kami tahu kurang sempurna, hanya Tuhanlah yang memberi suatu kesempurnaan terhadap apa yang kami minta dan doakan kepadamu. Karena kami hanya bersembah sujud memohonnya kepada Tuhan Bapa di surga, melalui dan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.